Rahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Binniyati liridha'illah wa likhusuli syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa liqadha'i hawaijina wa hawaijikum min hawaijid dini wad dunya wal akhirah. ولفتوح قلوبنا وقلوبكم وقلوبهم فتوح العارفين فتوح العلماء العاملين والصالحين وعلى ما نووا بسلفون الصالحون وإلى حضرة النبي المصطفى سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين سلطان العارفين سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه وسيدنا الشيخ أبي الحسن علي الشاذلي رضي الله عنه مشايخنا الأحياء منهم والأموات حاصل حضرة مجيج علي جدي جيج عبد الحميد جيج دريسان جيج عبد الكريم مؤلف الكتب التي تعلمناها وعلمناها سيدنا الإمام محمد بن إدريس الشافعي وسيدنا أبي زكريا يحيى بن شرف النووي رحمهم الله وأجركم الله. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ربي اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين. أما بعد. Yang sangat kami hormati, kami muliakan segenap jajaran pengurus dan Dewan Kemakmuran Masjid Al-Munawwarah Perumahan Anggrek Sari. Yang juga sangat kami hormati, kami muliakan bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat jamaah sholat subuh Masjid Al-Munawwarah, kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat rahimana wa rahimakumullah wa asadakumullah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Mari senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang kembali di pagi hari ini masih berkenan melimpahkan banyak rahmat, nikmat, terutama nikmatul iman wal Islam, juga nikmat kesehatan kepada kita semua, sehingga kita bisa menjaga keistiqomahan kita melaksanakan sholat fardu subuh secara berjamaah dan dilanjutkan dengan duduk di majelis ilmu setelah sholat fardu berjamaah.
Salawat salam semoga senantiasa tercurah limpahkan keharibaan beliau junjungan alam Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan doa Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semua benar-benar diakui oleh Rasulullah sebagai umatnya dan kelak di hari kiamat mendapatkan syafaatnya. Amin, amin, Allahumma amin. Hadirin wal hadirat jamaah semuanya yang dirahmati Allah, kajian kitab Al-Adhkar kita pagi hari ini memasuki bab baru, babu ma yuqalu indas sobah wa indal masa. Bab menjelaskan tentang zikir-zikir yang disunnahkan dibaca di pagi hari dan di sore hari. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi asrarihi wa bi anwarihi fid dharain amin. Beliau Al-Imam An-Nawawi berkata, "I'lam anna hadzal bab wasi'un jiddan. Laisa fil kitab babun awsa'a minhu." Ketahuilah bahwa bab ini, bab tentang zikir pagi dan zikir sore atau petang, itu amat sangat luas. Laisa fil kitab babun, enggak ada di kitab ini bab yang lebih luas daripada bab tentang zikir pagi dan zikir petang. Wa ana adhkuru insyaallah fihi jumalan min mukhtasharatih. Dan di sini dalam Al-Adhkar ini insyaallah saya akan sebutkan beberapa keutamaan zikir dan petang serta kalimat-kalimat zikir yang disunnahkan mukhtasharat secara ringkas. Kalau dalam kitab-kitab hadis itu paling banyak bab tentang zikir pagi dan petang. Faman waffaqa lil amali bikulliha fahiya ni'mah wa fadlum minallah alaih. Barang siapa yang Allah beri taufik, pertolongan sehingga bisa mengamalkan bab ini secara keseluruhan, maka sungguh itu nikmat dan fadl yang agung dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa tubalah, beruntung kalau ada yang ngaji kitab hadis sampai pada bab zikir pagi petang dimampukan Allah mengamalkan keseluruhannya. Wa man ajaza an jami'iha, ande enggak mampu keseluruhan, maka falyaktasir mim mukhtasharatiha. Kata beliau, ya jangan sampai ditinggalkan semua, amalkan ringkasannya ala masya'a, sesuai keinginannya, walau kana dzakiran wahidan, meskipun satu zikir yang ada dalam bab ini jangan sampai ditinggalkan. Semakin banyak yang diamalkan, maka semakin tuba akan menjadi hamba Allah yang mendapatkan keberuntungan. Wal aslu fi hadzal bab minal Qur'anil aziz tahlil.
tentang kalimat-kalimat dzikir yang dianjurkan dibaca di pagi hari dan di sore hari. Dalilnya ada dari Quran, ada dari hadis. Dari Quran diantaranya Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah Toha ayat yang ke-130 berfirman, wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'isy syamsi wa qabla ghurubiha. Wasabbih, dan bertasbihlah, bihamdi rabbika, dengan memuji Tuhanmu, qabla tulu'isy syamsi, sebelum terbitnya matahari, artinya mulai habis subuh, wa qabla ghurubiha, dan sebelum terbenamnya matahari, sebelum maghrib. Perbanyaklah bertasbih kepada Allah dengan memperbanyak memuji Allah. Ini ayat merintahkan kita agar pagi dan petang kita memperbanyak bertasbih. Kemudian Allah juga berfirman dalam ayat yang lain di surah Al-Mu'min ayat 50. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wasabbih bihamdi rabbika bil asyi wal ibkar. Wasabbih, dan bertasbihlah, bihamdi rabbika, dengan memuji Tuhanmu, bil asyi, di waktu asyi, asyi itu petang, wal ibkar, dan di waktu bukrah, di waktu pagi. Ini juga memerintahkan agar kita bertasbih, memperbanyak zikir di waktu pagi, di waktu petang. Allah juga berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 205, wadhkur rabbaka fi nafsika tadarru'an wa khifah wa dunal jahri minal qawli bil ghuduwi wal asal. Wadhkur rabbaka, ingatlah Tuhanmu, berzikirlah dengan menyebut nama Tuhanmu, fi nafsika, di dalam dirimu, tazarru'an, dalam keadaan tazarru', zikir hatinya jangan sombong, tapi zikir hatinya tadarru', merendahkan diri, merasa sangat hina di hadapan Allah, sangat rendah di hadapan Allah. Wa khifah, dan dengan rasa takut. Zikir itu diantara adab dan etika yang dijaga, hatinya tadarru', hatinya ada rasa takut, takut akan murka dan siksanya Allah. Wadunal jahr, dan dengan suara yang tidak keras. Nah, inilah gara-gara ayat ini kelompok sebelah melarang zikir kenceng. Padahal dalil bukan hanya ayat ini. Banyak ayat yang Allah perintahkan kita zikir dengan kenceng. Kalau zikir itu dilarang secara mutlak dengan kenceng dengan dalil ayat ini, maka akan bertentangan dengan dalil-dalil yang lain, ya. Adzan itu bagian dari zikir. Kalau secara keseluruhan zikir keras dilarang, ya adzannya nggak boleh kenceng-kenceng.
Jamaah haji setelah wukuf di Arafah lanjut mabit di Muzdalifah di Masjid Masy'aril Haram, itu ayatnya jelas. Juga diperintahkan dzikir kenceng. Sehingga ulama kita nyimpulkan dari banyaknya dalil, satu dalil memerintahkan kita dzikir pelan, di antaranya ayat ini. Tapi di ayat yang lain Allah perintahkan dzikir kenceng, maka dzikir pelan, dzikir kenceng semuanya diperintahkan. Mana yang lebih utama bagi orang awam yang ketika zikir itu hanya di lisan, belum bisa zikir juga dengan hati? Bagi orang awam, maka baginya utama zikir kenceng, lesannya kenceng, bimbing hatinya berzikir. Tapi bagi orang yang sudah terbiasa zikir dan itu lewat proses latihan zikir kenceng yang lama, sehingga karena sudah terbiasa zikir kenceng dengan lesannya, lesan gak zikir itu hatinya sudah otomatis zikir. Maka bagi orang-orang yang seperti ini lebih utama baginya zikir khafi. Sehingga kalau kita belajar torekoh yang mu'tabaroh, torekoh itu Bapak Ibu ada yang mu'tabaroh, ada yang ghairu mu'tabaroh. Apa arti torekoh mu'tabaroh? Torekoh yang sanadnya muttasil ila Rasulillah, nyambung sampai Rasulullah. Ini jumlahnya ada 40 sekian. Nah, torekoh yang mu'tabaroh ini itu ada yang mengajarkan dzikir kenceng. Torekoh Qadiriyah itu kenceng. Torekohnya Kanjeng Syekh Abdul Qadir Al-Jilani itu dzikirnya kenceng. Mungkin yang hadir ada yang sudah baiat torekoh Qadiriyah, itu kewajiban dzikirnya setiap habis sholat fardu baca la ilaha illallah kenceng. Kenceng artinya kalau sendiri ya minimal telinganya dengar sebanyak 165 kali. Istighfar 3 kali, sholawat munjiat, karena sholawat tunjina sebagian ulama guru-guru kita nyebut sholawat tunjina, itu sholawat yang disusun oleh Kanjeng Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Posisi duduknya duduk tahiyat akhir dibalik 160 kenceng. Beda dengan Qadiriyah, Naksabandiyah itu dzikirnya sir. Dzikirnya sir. Dalam hati, enggak ada suara. Minimal 10.000 dalam sehari semalam. Bahkan ketika rutin mengikuti tawajuhan bersama gurunya itu semakin meningkat. Dari 10.000 ketika bisa istiqomah nanti naik lagi sampai 70.000 bahkan 100.000. Dzikirnya khafi. Yang didzikirkan bukan kalimat nafi isbat la ilaha illallah, tapi ismudzat Allah, 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 Allah. Kalau Naksabandiyahnya Khalidiyah, ciri khususnya itu kalau zikir selalu pakai kerudung berwarna putih, baik laki-laki maupun perempuan. Agar saat berzikir gambarkan dia seperti mayat yang hanya memakai kain kafan berwarna putih. Gabungan Qadiriyah Naksabandiyah, nah itu ya kenceng ya sir. Paham ya?
Jadi ini ayat perintahkan kita zikir khafi, zikir sir. Nah, ini yang dipakai oleh saudara-saudara kita yang kalau habis sholat zikirnya diam. Zikirnya diam. Nah, kasihan makmumnya. Apalagi makmum yang orang awam baru terbuka hatinya mau jamaah jadi bingung. Imam habis Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah, diam menghadap ke jamaah, tengok kanan, tengok kiri. Jamaah yang awam bingung, ini baca apa? Ya, ada yang parah lagi. Kemarin saya ngisi maulid di daerah Sungai Beduk, saya mampir jamaah Isya di satu masjid. Ya Allah, mungkin kalau masih imamnya itu meskipun sir, zikir sampai kira-kira selesai zikir yang umumnya dibaca sesudah sholat gak masalah. Ya, sudah diam, makmum mungkin zikirnya belum sampai bacaan subhanallah, imam sudah meninggalkan tempat. Nah, di sini insya Allah tidak. Mayoritas di Indonesia bahkan di dunia zikir ba'da sholatnya jahar, kencang. Wadkur rabbaka fi nafsik tadarru aw wahifah wa dunal jahr minal qaul bil wuduwi wal asal. Ini dalil perintah agar kita berzikir kepada Allah dalam diri kita dengan merendahkan diri kita serendah-rendahnya, dengan suara yang lirih, dengan perasaan takut pada Allah. Bil ghudwi, bil ghudwi artinya di waktu pagi, wal asal, dan di waktu asal. Asal itu apa? Ahli bahasa menjelaskan asal itu ma bainal asyri wal maghrib, petang belum maghrib, sesudah sholat asar sampai maghrib, itu namanya asal. Pagi kita diperintahkan zikir sebelum terbitnya matahari, dan pada bab sebelumnya dijelaskan waktu zikir yang paling utama di siang hari itu adalah sesudah sholat subuh sebelum terbit matahari. Perbanyak zikir di sana, perbanyak, khususnya zikir tasbih, ya, karena beberapa ayat itu menjelaskan pagi hari perbanyak tasbih kepada Allah. Dalam ayat yang lain surah Al-An'am ayat 32, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, 52, mohon maaf ya. Wala tadrudil ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhah. Wala tadrudil ladzina yad'una rabbahum, jangan kamu usir, jangan kamu larang orang-orang yang berdoa kepada Tuhannya bil ghadah, di waktu pagi, wal asyi, dan di waktu petang. Kalau ada kawanmu, sahabatmu di waktu pagi petang banyak doa kepada Allah, yuriduna wajhah, berdoa berharap dapat ridhonya Allah, jangan kamu larang, biarkan, karena itu sangat diperintahkan. Zikir, doa di waktu pagi dan petang itu sangat diperintahkan. Dalam surah An-Nur ayat 36 sampai 37, Allah juga berfirman,
fi buyutin adzinallahu an turfa'a wa yudhkara fiha ismuh yusabbihu lahu fiha bil ghuduwi wal asali rijalun la tulhihim tijarah wala bay'un an dzikrillah fi buyutin, di rumah-rumahnya Allah. Tapi bukan dibatasi hanya di rumah-rumahnya Allah saja, dimanapun, tapi utamanya di rumah-rumahnya Allah. Adzinallahu an turfa'a, Allah mengizinkan ya an turfa'a, untuk dimuliakan, wa yudhkara fiha ismuh, dan di rumah-rumahnya Allah, Allah juga mengizinkan untuk disebut namanya. Masjid kita diberi izin oleh Allah, ramekan. Ya, kita diberi izin oleh Allah, sebut namaku, berzikir. Kita muliakan rumah-rumahnya Allah. Yusabbihu lahu fiha bil ghuduwi wal asal. Di rumah-rumahnya Allah pagi petang perbanyak tasbih. Siapa yang bisa ngamalkan seperti ini? Siapa yang selalu peduli dengan kemuliaan rumahnya Allah? Kalau sudah duduk di rumah-rumahnya Allah, mereka memperbanyak berzikir, nyebut namanya Allah. Di pagi dan petang mereka memperbanyak bertasbih, mensucikan Allah. Siapa? Rijalun, lelaki, seseorang. La tulhihim tijarah, yang perdagangan, perniagaan, bisnis itu tidak sampai melalaikan mereka. Wala bai'un an dzikrillah, transaksi jual belinya, usahanya, pekerjaannya juga tidak melalaikan mereka dari selalu ingat Allah. Jadi hamba Allah yang layak tergolong rijalun la tulihim tijarah wala bai'un an dzikrillah, lelaki atau seseorang baik laki maupun perempuan yang perdagangannya, transaksi jual belinya tidak pernah melalaikannya dari terus ingat Allah, itu mereka yang ahli masjid, mereka yang selalu peduli, ada perhatian bagaimana supaya rumah-rumahnya Allah ini mulia, dengan sering berzikir di rumah-rumahnya Allah, khususnya pagi petang. Kalau subuh insya Allah yang ahli jamaah ini banyak zikir, petang ini yang jarang ya. Makanya ulama ketika mengartikan arti sholat tengah, Allah perintah hafidhu ala sholawati wassolatil wusta wa qumu lillahi qanitin, jaga sholat fardu 5 kalian, khususnya sholat tengah. Allah ngasih perhatian sholat tengah, perhatikan benar, karena di sholat tengah ini banyak yang lengah. Nah sholat tengah ini sebagian ulama mengatakan sholat asar, karena berada di tengah antara waktu siang dan waktu malam. Sebab kalau di Batam beda ya, kalau di kampung Batam ini Masya Allah dengan segala kekurangannya, kalau bicara syiar Islam, daerah-daerah yang terkenal basis pesantren, satu desa 100%
Muslim, bahkan bukan hanya Muslim, NU atau ada yang 100% Muhammadiyah. Itu kalau bicara syiar masih kalah jauh dengan Batam. Kita kalau pulang kampung, nggak tahu kampung yang lain ya, kalau di Batam subuh rame, terkadang di masjid kampung itu jamaah paling 3-4 orang. Pada kemana orang-orang ini? Ya, bahkan terkadang itu sampai yang adzan ya imamnya, pujian sampai kelaung-kelaung kalau orang Jawa bilang, nggak ada yang datang. Oh, akhirnya dikomati sendiri, diimami sendiri, paling makmum hanya satu, sudah begitu gaya, makmum satu kok subuh makmum. Sawu itu ya kalau makmum banyak, apa yang dirapatkan makmum hanya satu. Betul tidak? Yang orang Jawa khususnya ya, masjid kampung khususnya subuh beda jauh dengan masjid-masjid di Batam. Nah, kita perlu bersyukur itu ya. Meskipun ya kekurangannya ada. Bahkan orang yang belum tahu Batam sampai seperti orang tua saya, ibu saya itu taunya Batam itu pokoknya jual beli narkoba, jual beli manusia, perdagangan manusia. Karena yang diekspos berita Batam seperti itu. Ibu itu ketika belum begitu pikun ya, kalau lihat berita Batam ada kasus narkoba ngebel. Khawatir saya ikut-ikutan itu. Nggak tahu kalau kita hari-hari hanya di majelis, hanya di masjid. Itulah yang diekspos, yang tidak baik. Syiarnya Masjid Batam, syiarnya zakat di Batam, syiarnya korban di Batam, yang mengalahkan syiarnya masjid, zakat, korban di daerah yang terkenal mayoritas muslim, bahkan semuanya aswaja, itu jauh lebih syiar. Betul tidak Pak? Tapi nggak tahu kalau daerah Bapak, kalau daerah kami begitu Pak, kecuali di pesantren ya. Kalau pesantren kan ya santri itu saja. Yang di kampung, yang di masjid kampung-kampung itu Masya Allah prihatin. Makanya kalau sudah kena air Batam itu biasanya kalau boyong paling setahun nanti nggak betah lagi. Kita punya kawan imam masjid itu berkali-kali boyong habis, tapi berkali-kali juga nanti dapat setahun ngubungi lagi, Ustaz carikan masjid lah. Kata orang kalau sudah kena air Batam, nah, itu ada daya pelet yang sehingga tidak betah lama untuk tinggal di luar Batam. Wallahu alam. Ya? Jadi orang-orang yang Allah golongkan rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah, hamba Allah yang perdagangannya, transaksi jual belinya tidak mempengaruhi dirinya, tidak melalaikannya dari selalu ingat Allah. Siapa mereka? Fi buyutin adzinallahu an turfa'a, ahli masjid yang peduli dengan kemuliaan masjid, yang peduli dengan syiarnya masjid, yang selalu ikut andil dan berpartisipasi dengan kegiatan-kegiatan islami dalam rangka syiar masjid, mensyiarkan dengan memperbanyak zikir, menyebut nama Allah, dan khusus di pagi petang memperbanyak bertasbih, menyebut nama Allah, memuji Allah. Jadi sholat tengah itu asar, karena banyak yang lengah. Kalau di Batam insya Allah tidak, tapi ya pasti ada. Kalau di kampung yang petani biasanya pulang dari sawah sudah jam 5, itu nggak segera sholat, ngopi ngudut dulu, tahu-tahu sudah maghrib asar kelewatan. Wassolatil wusta, khususnya sholat tengah, perhatikan benar, banyak yang lengah nih.
Ngapain kok Allah sudah hafidus ala sholawat, jaga sholat-sholatmu, sebenarnya sudah cukup. Tapi ada wassolatil wusta, dan sholat tengah dirahasiakan oleh Allah, tidak disebutkan. Sehingga ada perbedaan pendapat di antara ulama, sholat tengah yang dimaksud itu apa, sampai Allah perintahkan pada kita ada perhatian khusus. Itu sebagian ulama mengatakan sholat tengah, sholat asar, karena pelaksanaannya waktunya itu di waktu antara siang dan malam. Wallahu alam. Inna sakharnal jibal. Dalil berikutnya yang merintahkan agar pagi petang kita banyak berzikir kepada Allah dalam surah Shad ayat ke-18. Allah berfirman, Inna sakharnal jibala ma'ahu yusabbihna bil ashyi wal isyraq. Inna sakharnal jibal, sungguh kami Allah telah menundukkan gunung-gunung, ma'ahu, bersama Daud. Di antara mukjizatnya Nabi Daud itu, Nabi Daud kalau bertasbih, gunung-gunung ikut bertasbih. Nabi Daud wa alanna lahul hadid, mukjizatnya besi, baja sekeras apapun kalau sudah tersentuh tangannya Nabi Daud lunak. Makanya Nabi Daud raja, istrinya 100 bu, 100. Meskipun punya hak untuk mendapatkan gaji dari kas kerajaan, untuk membiayai, menafkahi istrinya yang begitu banyak, dan tentunya juga banyak anaknya, beliau tidak mau nerima gaji kerajaan. Masya Allah. Karena beliau punya bisnis yang zaman itu belum ada, kecuali hanya beliau. Apa? Membuat baju perang. Baju besi perang itu pertama kali ada di zamannya Nabi Daud. Ya? Karena beliau kalau melunakkan besi itu cukup disentuh dengan tangannya. Orderan luar biasa, cukup bahkan berlebih untuk menafkahi 100 istrinya dan tentunya ratusan anak-anaknya, tidak mau nerima gaji dari kerajaan yang mestinya beliau punya hak untuk nerima gaji tersebut. Nabi Daud kalau baca Zabur, Masya Allah, kalau ada burung terbang itu langsung berhenti mendengarkan suaranya Nabi Daud yang begitu indah. Kalau ada bayi nangis langsung diam. Kalau ada orang kesurupan mendengarkan suara Nabi Daud baca Zabur, itu pun langsung sembuh. Bahkan ada yang agak melebihkan, air sungai itu yang mengalir, ada yang agak deras, mendengar Nabi Daud membaca Zabur, pelan jalannya. Masya Allah, suaranya Nabi Daud. Kori-kori itu punya itu. Ustadz Wahab itu pasti punya itu. Diajarin gurunya ya doa Nabi Daud agar suaranya itu didengar enak ya. Suaranya itu bisa Masya Allah, melet orang yang mendengarkannya, jadi selalu rindu. Makanya kalau jamaah ini kok kangen suaranya Ustadz Wahab, hati-hati kena peletnya nanti ya. Itu ada memang ya, sholawat Nabi Daud plus doanya. Bahkan ada yang versi Jawa itu, saya pernah dapat doanya.
Allahumma rotoriti, badanku badan Muhammad, suaraku Nabi Dawud, dan seterusnya ya. Karena Nabi Dawud itu memang diantara kemujizatannya suaranya sangat indah. Ya mungkin sebab keindahan suaranya dan juga kelebihan yang lain itulah banyak perempuan yang kesengsem sama Nabi Dawud. 100 orang loh. Ya. Kok kuat? Loh, Nabi kok ditanyakan kuat. Terus gilire piye? Nah, itu enggak usah ditanyakan. Nabi Daud punya anak, sama-sama seorang raja, dan wilayah kekuasaannya sedunia, kata Nabi, Malikud Dunya Arba, raja dunia 4, diantaranya anaknya Nabi Daud yang bernama Nabi Sulaiman bin Daud alaihissalam. Nah, itu di Quran mukjizatnya banyak. Kalau pengen ke Mekah haji itu naiknya karpet. Jadi kalau ada film Aladin terus naiknya karpet terbang, itu sebenarnya terinspirasi dengan riwayat-riwayat yang menerangkan Nabi Sulaiman itu kalau mau bepergian karpet, lalu nyuruh angin bawa. Nanti kalau pengen cepat, angin cepat. Itu bukan cerita khayal ya. Dalam tafsir-tafsir tentang ayat yang menjelaskan mukjizatnya Nabi Sulaiman, itu naiknya permadani yang bagus. Nanti Nabi Sulaiman perintahkan angin, bawa aku ke Mekah. Kalau pengen santai sambil lihat bawahnya kanan kiri santai, pengen cepet, andi itu kita, enak ya. Kemana-mana nggak usah pakai duit. Ngayal, kalau ini ngayal ya, Dah. Inna sakharnal jibala ma'ah, sungguh kami tundukkan gunung-gunung bersama Daud, yusabbihna bil asyi wal isyraq. Ketika Nabi Daud bertasbih di waktu pagi, di waktu petang, gunung itu pun ikut bertasbih bersama Nabi Daud alaihissalam. Kemudian hadis berikutnya, berapa menit lagi? Habis? Oh sudah habis. Biasanya ada bunyinya. Sudah ada bunyi tadi ya. Sayyidul istighfar ya. Kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Sayyidul istighfar. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Ij'al ya Allah jam'ana hadha jam'an marhuma waj'al tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma anfa'na ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a wa 'amalan shaliha. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma ja'alna min ahlil istiqamah. Allahumma ja'alna min ahlil istiqamah warzuqna khusnal khatimah. Wasi'alina rizqana ya Allah wa atif alina khalqaka birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta
أستغفرك وأتوب إليك سبحان الله وبحمده عدد خلقي ورضا نفسي وزنة عرشي ومداد كلماتي سبحان الله وبحمده عدد خلقي ورضا نفسي وزنة عرشي ومداد كلماتي سبحان الله وبحمده عدد خلقي ورضا نفسي وزنة عرشي ومداد كلماتي سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما علم الله وزنة ما علم الله wa mil'a ma alim Allah. Demikian, ada kurang dan lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallu ala Nabi Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asyraqal badru alaina faltafat minul buduru misla husnik ma ra'ayna qaddu ya wajah sururi sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi.